Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pertama-tama ibu mau memperkenalkan diri dulu nih. Walaupun sebenarnya kalian udah tahu ibu siapa, nama ibu siapa, karena sudah beberapa kali bertemu dengan ibu dan beberapa kali juga masuk kelas, dan kemarin juga sudah membimbing di laporan prakerin. Nah, nama ibu udah pada tahu kan? Nama ibu adalah Ibu Sulistia atau biasa dipanggil Ibu Sulis. Di SMK Mutiara Bangsa ini, ibu itu sudah menjabat sebagai bendahara dari tahun 2017. Lalu ibu sudah mulai mengajar di SMK juga dari tahun 2017, yaitu mengajar di jurusan OTKP. Di tahun 2019 ibu memutuskan untuk cuti karena melahirkan. Lalu di tahun 2021 ini ibu baru kembali lagi untuk mengajar. Nah, di tahun 2021 ini alhamdulillah ibu juga mendapatkan amanah lagi menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kepala program OTKP, dan ditambah lagi jadi sebagai wali kelas kalian nih di kelas 12 OTKP. Banyak banget ya kerjaan ibu ya, dan jabatan ibu juga di sini lumayan juga gitu. Nah, oke deh, kita akan ngebahas tentang pelajaran kearsipan. Nah, di sini kenapa sih dinamakan kearsipan akhir? Karena kemarin mungkin pada saat kalian kelas 10, kalian itu sudah pernah mempelajari kearsipan. Tapi beberapa kali ibu tanyakan ke kelas kalian dan mengulang kembali, ternyata kalian itu masih lupa. Dan kebanyakan sih yang masih belum tahu apa sih itu arsip, apa sih itu kearsipan, belajar apa sih arsip dan kearsipan. Nah, di sini kita akan ngebahas apa saja yang akan kita pelajari. Yang kedua, ibu akan ngebahas tentang struktur kurikulum K13 revisi tahun 2018. Yang mana di sini ada C dan C1, C2, C3. Di sini adalah yang pertama ada dasar bidang keahlian. Kalian bisa lihat di sini ya, ada simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, dan administrasi umum. Lalu yang keempat ada IPA juga. Nah, di C2 ini ada teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Kalian di sini bisa lihat bahwa sesuai dengan struktur kurikulum itu, mapel kearsipan hanya ada di kelas 10 saja. Nah, Bu, kok sekarang kelas 12 belajar kearsipan sih? Kenapa sih kelas 12 ini kembali belajar kearsipan? Karena mapel kearsipan ini adalah salah satu yang akan kalian ujiankan di uji kompetensi keahlian nanti. Makanya kami itu membagi lagi pelajaran kearsipan ini itu dipelajari di kelas 10, 11, dan 12. Tuh. Nah, ini merupakan kebijakan dari sekolah. Selain dari pembagian tadi yang pelajaran kearsipan tadi, ada juga mapel yang memang digabungkan. Salah satu contohnya adalah simulasi dan komunikasi digital digabungkan dengan teknologi perkantoran. Kenapa sih digabungkan? Karena seperti yang kalian tahu ya, simulasi dan komunikasi digital ini itu belajarnya seperti TIK, yang mana pelajaran teknologi perkantoran pun sama, mempelajari tentang Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lainnya. Makanya kedua mapel ini digabungkan menjadi satu. Lalu ada lagi yang digabungkan yaitu otomatisasi tata kelola kepegawaian digabungkan dengan otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan.
Jadi kalian paham ya kenapa kita harus mengulang kembali pelajaran kearsipan, agar nanti ketika kalian menghadapi ujian kompetensi itu kalian sudah siap dan tidak ada bahasa yang keluar itu kalian lupa atau tidak mengerti karena pelajaran kearsipan ini hanya ada di kelas 10 saja gitu. Kita belajar dari yang tahun lalu ya, bahwa ketika uji kom ini siswa dan siswinya belum siap untuk melakukan uji kompetensi ini karena yang pertama berdampak dari COVID ini. Nah, makanya kita belajar nih bagaimana sih caranya di masa pandemi ini kita itu masih bisa dan terus mendapatkan pelajaran yang memang menjadi maksimal. Jadi di waktu yang singkat ini kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maka dari itu ikuti saja peraturan dari sekolah, masuknya yang rajin, ketika di dalam kelas itu diperhatikan pelajarannya, supaya nanti ketika kalian mau menghadapi ujian itu tidak kesulitan karena kalian sudah terbiasa memahami pelajaran-pelajaran yang akan diujiankan. Tuh. Selanjutnya, nah ini dia apa sih yang akan dipelajari di dalam kearsipan ini. Nah, ini dari beberapa yang Ibu tulis di sini sebenarnya kalian sudah dapat pastinya di kelas 10. Tapi kembali lagi yang Ibu bilang tadi bahwa banyak dari kalian ini yang belum memahami atau lupa dari pelajaran yang sudah diajarkan di kelas 10 itu. Salah satunya adalah memahami konsep dasar kearsipan, yang mana di situ mempelajari apa sih arsip dan kearsipan itu, apa sih bedanya arsip dan kearsipan. Lalu yang kedua, memahami peralatan kearsipan beserta fungsinya. Jadi nanti kalian kalau misalkan melihat benda-benda kearsipan itu nggak aneh dan nggak bingung dalam penyebutannya. Lalu yang ketiga, ada pengurusan surat masuk dan surat keluar, yang mana di pelajaran ini kita akan ngebahas bagaimana kita memproses surat itu. Kalau misalkan surat masuk, bagaimana surat itu kita tangani, semisal dari surat itu diterima lalu ditulis dalam buku agenda lalu masuk ke dalam penyimpanannya. Nah, di sini yang keempat adalah memahami metode atau sistem penyimpanan arsip manual dan digital. Nah, selain kita belajar tentang arsip secara manual, kita juga akan memahami penyimpanan arsip secara digital. Karena apa? Kita harus mengikuti perkembangan zaman, yang mana kita jangan sampai tertinggal oleh perkembangan zaman juga. Semuanya serba teknologi, maka pelajaran pun terus berkembang. Tuh, lalu yang kelima, memahami penggunaan dan pemeliharaan arsip. Nah, kita ini juga bisa mengetahui arsip mana saja yang bisa kita simpan, lalu bagaimana cara memelihara arsip-arsip itu agar tetap terjaga. Selanjutnya, ini dia Ibu akan membahas tentang aturan di kelas 12 OTKP. Di sini Ibu akan memberikan aturan sebagai wali kelas kalian. Jadi, yang pertama adalah kehadiran paling lambat 10 menit setelah PBM dimulai. Itu untuk pelajaran Ibu saja, kearsipan. Kalau pelajaran yang lain mungkin setiap gurunya akan mempunyai aturan masing-masing, ataukah boleh diizinkan masuk ketika kalian terlambat. Kalau di pelajaran Ibu, kalian masih boleh masuk kalau kalian terlambatnya itu 10 menit maksimal. Lalu gimana kalau misalkan terlambatnya itu lebih dari 10 menit? Kalian boleh tetap mengikuti pelajaran Ibu, tapi di absennya dikatakan alfa. Sayang banget kan? Makanya kalian harus ikutin peraturan yang ada. Lalu yang kedua, wajib menggunakan seragam sesuai jadwal. Ini kalau misalkan nanti kebijakan sekolah itu menggunakan seragam sekolah. Kalau misalkan dari sekolah seperti yang tahun lalu menggunakan kemeja atau kaos polo, celana bahan atau rok, itu kalian pun juga harus tetap mengikuti. Jangan sampai Ibu keluarkan karena perihal sepele seperti ini, yaitu tidak menggunakan pakaian yang sesuai. Semisal kalian diwajibkan menggunakan kemeja atau kaos polo atau kaos berkerah, kalian malah menggunakan kaos yang polos dan tidak berkerah.
Lalu kami mewajibkan untuk laki-laki atau perempuan itu menggunakan celana bahan atau rok bahan, tidak boleh menggunakan celana jeans. Terus nanti kalau misalkan kalian pakai celana jeans, jangan salahkan kami juga untuk menyuruh kalian pulang. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan sepatu di kelas, apalagi kalian menaruh sepatu di kolong meja, jadi kotor mejanya tuh ya. Karena pengalaman ibu pada saat ibu menjadi wali kelas saat itu, dan ibu masuk kelas, sepatu tidak dibuka. Lalu pada saat selama pelajaran itu ibu hukum dengan cara menggantungkan sepatu itu di leher. Buat apa sih sebenarnya seperti itu? Buat kalian terbiasa dengan peraturan yang ada, agar kalian itu menjadi anak yang disiplin. Lalu yang keempat itu wajib masker. Di masa pandemi ini kita jangan main-main ya, yang mana kita harus sayang juga dengan orang-orang di rumah, dengan diri kita sendiri. Kalau kalian sayang keluarga, sayang diri sendiri, sayang guru-guru, kalian wajib menggunakan masker agar kita semua sehat. Lalu yang kelima, wajib mencatat. Nih, wajib mencatat dan boleh menggunakan ballpoint berwarna. Jadi kenapa harus wajib mencatat? Karena untuk pelajaran ibu ini pasti akan banyak mencatat, tapi juga akan banyak prakteknya juga, gitu ya. Nah, mungkin nanti ada beberapa ujian yang akan ibu izinkan untuk melihat catatan, tapi dengan catatan buku catatan tersebut itu punya masing-masing anaknya, tidak menggunakan catatan temannya. Kenapa sih boleh menggunakan ballpoint berwarna? Karena kalau misalkan kita melihat hanya satu warna aja, warna hitam, itu nanti kita akan jenuh. Kalau misalkan kita menggunakan ballpoint yang berwarna, itu bisa menarik dan bisa mengingat. Lalu yang keenam, alpa atau ketidakhadiran lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, maka dilakukan pemanggilan orang tua. Ini berlaku untuk untuk peraturan di kelas, yang mana apabila dalam 1 bulan kalian itu tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 3 kali, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua. Kok kejam banget sih bu, yang lalu nggak kayak gini, gitu kan ya. Pasti aduh Bu Sulis ribet banget nih kan. Semua nggak akan ribet kalau kalian bisa mengikuti aturan itu, tapi kalau sekali aja kalian melanggar, itu akan terasa lebih ribet banget. Apalagi kalian sekarang sudah kelas 12, kalian juga harus menjadi contoh untuk adik-adik kelasnya, yang mana kalian juga harus menunjukkan bahwa kalian ini jauh lebih baik dari angkatan sebelumnya. Lalu yang ketujuh, izin sakit, wajib menggunakan surat keterangan dokter. Nah ini juga nih, kalau misalkan sakit itu wajib menggunakan surat keterangan dokter, atau minimal adalah orang tuanya menelpon. Kenapa sih harus telepon? Karena ibu punya pengalaman yang mana lewat chat aja, kalau chat itu kan nggak ketahuan ya siapa yang ngechat, atau mungkin kalian yang ngechat sendiri di HP mamah kalian atau ayah kalian, terus kalian hapus, gitu kan ya, seolah-olah itu mamah atau ayah kalian yang nge-WA, padahal itu adalah kalian sendiri yang nge-WA. Jadi jangan coba main-main ya, karena alhamdulillah ibu dari tahun 2017 itu sudah menangani hal-hal yang seperti itu. Lalu yang kedelapan, menggunakan bahasa yang baik. Nah ini penting banget. Jadi kalian, ibu yakin kalian sudah dewasa, sudah bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika kalian berada di dalam kelas, ada guru di dalamnya, maka kalian pun harus berkata-kata yang baik. Jangan kalian itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik di hadapan guru. Salah satunya adalah kalian membuli teman di dalam kelas, yang mana di dalam kelas itu sedang ada pembelajaran, gitu ya. Nah itu ibu paling tidak suka. Jadi terparahnya sih waktu itu ketika memang anak itu sudah tidak bisa ibu berikan arahan, itu ibu suruh keluar dari kelas, karena ibu tidak mau karena satu orang ini mengganggu teman-teman yang lainnya yang mau belajar.
Dan bahasa yang baik ini juga berlaku untuk WhatsApp group, yang mana kalian wajib deh punya grup yang tidak ada gurunya, dan di dalam situ kalian boleh bercanda sesuka kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Tapi untuk grup yang memang yang ada ibu atau ada guru lainnya, mohon tidak bercanda dalam grup itu, karena grup itu adalah grup penting, grup untuk menyampaikan informasi. Jadi dibedakan grupnya. Lalu apabila ada informasi tertentu gitu kan, informasi penting tentang sekolah, kalian jawabnya pun harus yang baik dan benar. Jangan kalian malah bercanda dan mengucapkan hal-hal yang tidak baik dan tidak penting. Apalagi di dalam grup itu ada pembulian juga tuh ya. Kalau memang kalian tidak setuju dengan pendapat teman kalian, silakan dilanjutkan ke personal chatnya tuh ya. Jangan dibahas di dalam grup itu, karena nanti akan hilang informasi yang pentingnya di dalam grup itu. Itu apalagi ya yang akan ibu bahas. Mungkin mudah-mudahan nanti insyaallah kita akan ada 3 kali pertemuan secara online seperti ini melalui video. Di pertemuan berikutnya ibu akan menjelaskan dan kita sudah mulai masuk materi pembelajaran. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa aja semoga di pertemuan keempat kita bisa bertatap muka sekolah lagi, jadi pembelajaran pun menjadi lebih efektif. Lalu untuk kalian kelas 12 yang tadi ibu bilang kalian sudah ada di tingkat akhir, jangan sia-siakan waktu kalian. Jangan sampai nanti ketika sudah di akhir kalian itu menyesal, karena waktu tidak akan bisa diulang lagi itu ya. Apalagi yang ini mapel online gitu, sayang banget kalau kalian tidak mengikuti pelajaran ini. Karena apa? Ini adalah paling mudah untuk kalian bisa di rumah aja tanpa harus jalan dulu ke sini, tanpa harus yang kesiangan segala macem. Kalian cuma di rumah pakai seragam terus kirim foto. Nah, tapi untuk pelajaran ibu, mungkin ibu akan melakukan video call secara grouping. Kenapa sih bu nggak pakai Zoom meeting aja atau aplikasi lainnya yang memang lebih mudah gitu kan, yang mana kita bisa berkumpul dalam satu aplikasi. Itu sudah menjadi kebijakan sekolah. Luar biasa sekali sekolah sampai memikirkan hal ini, karena ketika kalian menggunakan Zoom meeting itu harus menggunakan memori yang lebih besar pertama, lalu yang kedua kuota kalian juga harus yang lebih banyak. Memang sih untuk jumlah orangnya tidak terbatas gitu, tapi kami memahami di masa pandemi ini nanti kalian terkendala tidak ada kuota dan lain-lainnya, makanya sekolah memutuskan untuk menggunakan WhatsApp group. Gitu. Apalagi ya yang akan ibu bahas di sini. Oh ya, kalau ada informasi di dalam grup, mungkin kalian, karena beberapa kali ibu menyampaikan pesan di grup itu kalian cuma yang waalaikumsalam aja gitu, tidak sesuai dengan apa yang ibu tanyakan. Itu harusnya beberapa kali dulu. Tolong apabila ada informasi atau ada pertanyaan ibu di dalam grup atau guru lainnya yang memang nanti akan masuk ke dalam grup kalian untuk belajar secara online, tolong direspon secara cepat. Jangan yang assalamualaikum segala macam informasinya banyak, ini tanyakan apa, kalian hanya menjawab waalaikumsalam saja. Jadi dibaca dulu dengan baik baru kalian boleh membalas pesan itu. Gitu. Kayaknya cukup sekian deh dari ibu. Mungkin nanti kalau memang ada tambahan ibu akan sampaikan di dalam grup, atau kalau misalkan kalian ada pertanyaan ke ibu boleh kita diskusi. Kalau misalkan secara pribadi, masalah pribadi dan lain-lainnya, boleh kalian personal chat ya, jangan di grup. Oke, cukup sekian dari ibu.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya masih secara online. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.